Prabowo benar, jangan ganggu pemerintah. Wong menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib. PKS selama ini oposisi, tapi kritis dan konstruktif. Gak boleh kritis yang merusak. Bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama, yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Tidak bergabung pun silahkan menjadi oposisi yang konstruktif, atau oposisi yang berbasis pada data, atau oposisi yang loyal, atau oposisi yang objektif. Nah, dalam konteks mengganggu itu bisa jadi bahwa ya jangan mengganggu, misalkan jangan sebar fitnah, jangan sebar hoax, ya kan? Jangan mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik, yang bagus, karena bisa jadi bahwa Pak Prabowo butuh kestabilan politik. Misalkan soal demokrasi, Pak Prabowo paham betul bahwa ya demokrasi itu butuh pihak yang mengontrol, butuh pihak yang mengawasi, dan itu perlu adanya pihak oposisi yang tugasnya adalah mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan agar terjadi check and balances. Presiden terpilih Prabowo Subianto melempar pesan kepada pihak yang tidak mau bekerja sama untuk tidak mengganggu. PDIP hingga PKS merespons ucapan Prabowo tersebut. Apa kata keduanya? Sebelumnya, Prabowo bicara hal tersebut dalam sambutannya di acara Bintek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2024. Prabowo Subianto mengaku akan terus menjalin kerjasama dengan semua kekuatan. Meski begitu, dia tidak mempermasalahkan jika masih ada yang tidak mau untuk diajak kerjasama. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa, kata Prabowo. Prabowo belak-belakan meminta kepada mereka yang tidak mau diajak kerja sama agar tidak mengganggu. Dia menekankan pihaknya hanya ingin bekerja untuk mengamankan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia, ujar Prabowo. Prabowo juga menegaskan tidak boleh lagi ada masyarakat Indonesia yang kelaparan. Dia mengatakan tidak boleh ada anak yang menangis kelaparan. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar, tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan. Tidak boleh, ucap Prabowo. Demokrasi kita ini kan memberikan hak bagi tidak saja individu tetapi juga kelompok masyarakat, bahkan organisasi non pemerintah, bahkan partai politik untuk memberikan masukan, kritik, bahkan mengungkapkan ketidaksetujuan, kemarahan. Itu adalah hal yang dijamin oleh konstitusi kita. Jadi kalau itu yang dianggap mengganggu, ya saya kira Pak Prabowo harus mengklarifikasi itu. Apalagi kan demokrasi ini ditopang tidak saja oleh 3 cabang kekuasaan, tetapi juga oleh civil society, ya, oleh kelompok-kelompok masyarakat. Jadi ini harus kita pahami dulu. Senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut yang akan mengganggu jalannya roda pemerintahan justru dari internal. Ia menyinggung pihak yang berebut kursi di dalam pemerintahan. Bukankah yang bisa mengganggu biasanya yang ada di dalam? Yang rajin bersiasat biasanya mereka yang sibuk berburu kursi dan rejeki lebih besar dari akses kekuasaan, kata Hendrawan kepada wartawan, Jumat 10 Mei 2024. Hendrawan menyebut pihak di luar pemerintah biasanya hanya melakukan kritik dan kontrol. Menurutnya, kestabilan sebuah koalisi atau pemerintah tidak ditentukan oleh tekanan dari pihak eksternal.
Dalam game teori, stabilitas kartel koalisi lebih ditentukan oleh tarik-menarik kepentingan internal, bukan oleh tekanan eksternal, ucap Hendrawan. Ketua DPP PKS Mardani Alisera setuju dengan Prabowo terkait hal tersebut. Mardani menyebut pemerintah cukup dikontrol. Bagus, pemerintah jangan diganggu. Kontrol saja, kata Mardani kepada wartawan, Jumat 10 Mei 2024. Mardani menilai fungsi kontrol terhadap pemerintah perlu diperkuat. Dia pun membanggakan posisi PKS yang selama 10 tahun menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Justru fungsi kontrol yang harus diperkuat. PKS selama 10 tahun pemerintahan Jokowi selalu istiqomah jadi oposisi yang kritis tapi konstruktif, ucap Mardani.